Jangan melihat mereka semua seperti wanita kaya. Tapi di dalamnya memiliki sisi yang lain. Sang wanita naik ke atas panggung dan menyuruh mereka untuk melepaskan sepatu. Dan langsung tercium suatu bau. Kemudian wanita ini membuka topeng dan rambut palsunya. Inilah wujud asli dari penyihir. Dan orang-orang di bawah juga semuanya menggunakan rambut palsu. Semuanya adalah penyihir botak. Angelica adalah ratu dari penyihir-penyihir ini. Mereka paling membenci anak kecil. Angelica berniat untuk menghilangkan semua anak kecil di bumi. Ada yang mengeluarkan catatan untuk mencatat rapat kali ini. Di sisi lain ada juga yang tidak setuju dengannya. Angelica marah. Hanya dengan laser. Langsung menghancurkan orang penyihir itu menjadi abu. Dia menyuruh asistennya untuk mengeluarkan ramuan obat yang dia ciptakan. Hanya meminum setetes ramuan ini. Anak kecil dalam waktu 2 jam akan berubah menjadi tikus. Di atas 5 tetes akan langsung berubah di saat itu juga. Para penyihir yang mendengar hal itu langsung berdiri tepuk tangan. Dan saat itu pintu ruangan diketuk. Para penyihir langsung segera memakai topeng dan rambut palsunya. Seorang anak gendut berjalan ke depan panggung. 2 jam yang lalu dia diam-diam sudah diteteskan ramuan oleh Angelica. Semua penyihir berhitung di dalam hati. Badan anak kecil mulai bergetar. Setelah asap hijau, si anak kecil berubah menjadi seekor tikus. Percobaan para penyihir pun berhasil. Semuanya berdiri bersorak gembira. Kejadian ini diam-diam dilihat oleh Luke. Ia ketakutan hingga tidak berani mengeluarkan suara. Di saat penyihir bersiap untuk pergi, asistennya tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Dia mencium-cium bau. Seperti mencium ada bau manusia. Angelica langsung menyuruh semua orang. Dengan cepat si Luke ditemukan. Dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Melihat Luke yang berputar. Dan mulai berubah menjadi tikus. Semua penyihir memasukkannya ke dalam pakaian dan menginjaknya. Luke pun berhasil keluar dari pakaian. Dengan cepat masuk ke ventilator untuk kabur. Luke di gudang yang terbengkalai. Bertemu dengan si gendut dan memberitahunya. Rencana penyihir adalah mengubah semua anak kecil menjadi tikus. Kemudian keduanya bekerja sama, dan bermaksud untuk menemui neneknya. Mereka perlahan-lahan datang ke ruang lobi. Menggunakan kesempatan di saat orang masuk ke dalam elevator, langsung masuk ke dalam kantong sampah. Kemudian diam-diam masuk ke troli pelayan. Tak disangka, pelayan itu mengulurkan tangannya dan mengenai mereka. Dan langsung berteriak mengagetkan si nenek. Mereka langsung masuk ke kamar nenek. Here by the phone. It's me, Luke. It's me, Grandma. Nenek hampir frustasi. Luke berkata ke neneknya. Dirinya diberikan ramuan oleh penyihir sehingga menjadi tikus. Dan si gendut juga begitu. Dia berkata ke nenek, kita harus menghalangi si penyihir. Kalau tidak mereka akan mengubah semua anak kecil menjadi tikus. Luke memiliki rencana untuk mengambil ramuan si penyihir. Dan kebetulan kamar si Angelica berada di bawah kamar nenek. Nenek memasukkan Luke ke dalam kantong dan menurunkannya ke bawah. Dan sampai di balkon. Luke yang sampai di kamar Angelica mulai beraksi. Dia melewati kabel radio dan sampai di meja rias. Lalu panjat lagi ke lampu. Lompat ke atas rak buku. Dari dalam buku mengeluarkan 1 botol ramuan. Menggunakan ekornya membawa ramuan dan bersiap keluar dari sana. Tapi di saat itu Apra penyihir membuka pintu kamar. Di saat pintu kamar terbuka, dia membawa ramuan keluar dari kamar. Dan langsung melewati bawah karpet. Untungnya tidak ada apa-apa. Luke membawa ramuan itu kembali ke kamar neneknya. 1 botol ramuan bisa untuk 500 orang. Cukup untuk membuat semua penyihir menjadi tikus. Kemudian mereka ingin menumpahkan ramuan itu ke dalam sup para penyihir. Membuat mereka menjadi tikus. Setelah itu, nenek memasukkannya ke dalam tas. Dan membawanya ke dapur. Nenek meletakkan Luke ke daerah sup. Dan Luke membawa ramuan itu ke sana. Dia melihat Koki mengelap daging sapi yang jatuh ke dalam tong sampah. Dan memasukkannya lagi ke piring berkata, Luke selama hidupnya pun tidak ingin makan di sini lagi. Di saat Koki tidak memperhatikan masakannya,
Akhirnya ramuan itu ditumpahkan ke dalam sup, rencana pun berhasil. Di sisi lain, nenek sudah dari awal datang ke restoran penyihir. Dia bertugas untuk memperhatikan penyihir itu meminum sup itu atau tidak. Nenek melihat Angelica mengangkat sendoknya dan meminum sup. Penyihir lainnya juga mulai meminum sup. Dan di saat itu, nenek melihat pelayan mengantar sup itu ke orang tuanya si gendut. Nenek langsung menghampiri mereka, melempar sendok mereka, dan menumpahkan sup itu. Nenek berkata ke mereka kalau minum sup itu akan berubah menjadi tikus. Ayahnya si gendut tidak percaya, nenek pun langsung membuka tasnya. Hello, Dad. Melihat anaknya yang berubah menjadi tikus, ibunya langsung pingsan di tempat. Tiba-tiba mulut para penyihir mengeluarkan gas. Penyihir yang meminum sup mulai ada efeknya. Di saat yang bersamaan telinganya juga mulai berubah. Angelica melihat tangannya sendiri mulai berubah seperti tikus. Dan mengambil sendok mengarahkannya ke nenek untuk membalas. Meski efek ramuan itu sedikit lambat, tapi tetap saja bisa berubah. Setelah asap hijau, para penyihir pun berubah menjadi tikus. Dan Angelica berubah menjadi tikus besar. Agar Angelica tidak kabur, nenek mengambil botol di atas meja dan mengurungnya di dalam botol. Bos restoran yang mendengar pun langsung panik, membawa para pekerja untuk datang ke restoran, dan memukul para tikus. Bos melihat tikus besar yang terkurung di dalam botol pun langsung membunuhnya. Mereka menemukan uang para penyihir, dan sebuah buku. Di dalam buku itu tercatat semua nama dan alamat penyihir di dunia. Luke sudah memutuskan untuk menggunakan uang dan ramuan yang tersisa untuk mengubah para penyihir menjadi tikus. Luke menanyai neneknya. How long do mice live, Grandma? I hope we have time to take on those American. Di malam hari, nenek melihat Luke, dan matanya mulai berkaca-kaca. Hal ini kebetulan dilihat oleh Luke. Dia berkata ke nenek, I really am happy to be a mouse, you know. I know, my darling. Film, Witches, adalah kisah yang diadaptasi dari novel fantasi pada tahun 1990. Pada akhirnya Luke dikembalikan menjadi manusia oleh asisten penyihir. Akhir cerita ini dengan yang di novel ada sedikit perbedaan. Tapi yang tidak berubah adalah, nenek dan Luke melewati kehidupan yang bahagia.